Hai, aku Anzani, kembali lagi di Menggambar Sambil Bercerita Horor. Episode kali ini nyambung dari episode sebelumnya, yaitu Warung di Tengah Hutan. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan ini dia ceritanya. Tubuh Rizal ikut gemetaran. Mereka berdua tidak dapat berkata-kata. Mereka terus terpaku dan memandang sosok itu. Rizal bangun pelan-pelan, menarik Dani menuju mobil. Mereka membuka pintu mobil, lalu masuk ke dalam mobil. Saat mereka masuk ke dalam mobil, sosok itu menghilang. Lo lihat apa yang gue lihat? Tanya Dani. Iya, kayaknya warung ini gak beres. Mending jangan diomongin. Kalau si Awan sama Tony keluar, kita langsung pergi dari sini, kata Rizal. Dani mengangguk. Sementara itu, di dalam warung, Tony baru saja keluar dari kamar mandi. Nah, lega gue. Kalau gini kan enak, wajahnya terlihat sangat lepas. Iya, gue mau buang air kecil dulu, abis itu kita keluar, kasihan pada nungguin di luar. Awan masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Tony menunggu di luar. Selang beberapa menit, Tony mulai merasakan udara di dalam warung terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin yang cukup kencang berhembus di dalam warung. Entah asalnya dari mana. Tidak lama setelah itu, Awan pun keluar dari kamar mandi. Mereka memutuskan untuk segera keluar dari warung itu. Namun, baru saja mereka melangkahkan kaki, sayup-sayup terdengar suara gesekan yang cukup keras. Seperti gesekan seutas tali tambang di atas permukaan yang kasar. Mereka pun berhenti sejenak dan saling memandang. Mereka memastikan bahwa mereka berdua benar-benar mendengar suara itu. Sepertinya sumber suara itu tidak jauh dari tempat mereka berada. Atau justru memang di dekat mereka. Mereka saling memandang, lalu memutuskan menoleh ke belakang untuk mengetahui suara apa itu. Mereka menoleh ke belakang secara bersamaan. Tiba-tiba, Tony menggenggam kencang tangan kiri Awan. Tubuh mereka seketika kaku dan jantung mereka berpacu sangat cepat. Mereka melihat sosok tubuh wanita parubaya tergantung dengan seutas tali tambang yang mencekik lehernya. Tali itu terikat pada sebuah kayu penyangga langit-langit warung itu. Wanita parubaya itu mengenakan daster panjang motif bunga-bunga warna abu-abu dan sangat kotor. Motif bunga-bunganya pun sudah tidak lagi terlihat jelas. Separuh wajahnya tertutup rambut panjangnya. Leher wanita parubaya itu sudah memanjang dan lebam. Mata Tony dan Awan terbelalak melihat sosok wanita itu. Tubuh mereka gemetaran hebat, seperti akan tumbang ke lantai. Mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, tapi terus mengerahkan tenaga yang mereka punya untuk menggerakkannya. Di bawah cahaya lampu bolham yang agak kekuningan, mereka melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Kepala wanita itu pelan-pelan terangkat. Mereka bisa melihat wajah wanita itu. Wajahnya sangat pucat dengan kedua bola mata yang sudah memerah. Wanita itu menatap mereka, tatapannya sangat menyeramkan. Wanita itu menyeringai, lalu mulai tertawa cekikikan. Suara tawanya memenuhi ruangan, bahkan hingga terdengar keluar. Rizal dan Dani dapat mendengar suara tawa wanita itu. Mereka terperanjat dan menoleh ke belakang. Mereka takut ada sosok menyeramkan di belakang mereka. Cepat keluar, kek, mereka berdua, bisik Dani ketakutan. Sedangkan di dalam warung, Tony dan Awan sedang berusaha untuk lari. Wanita itu masih tergantung di hadapan mereka, menyeringai seakan-akan siap untuk mencekik mereka. Awan menghentak sekuat tenaga dan akhirnya dapat kembali menggerakkan tubuhnya. Dia segera menarik Tony, lalu mereka berdua lari sebisa mungkin. Mereka berdua mendobrak pintu warung itu dan berhamburan keluar warung. Rizal dan Dani yang menunggu di dalam mobil meneriaki mereka untuk masuk ke dalam mobil. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Dani menginjak pedal gas kencang mungkin. Mobil mereka meninggalkan warung itu dengan cepat. Subuh bergema, mereka akhirnya sampai di rumah nenek Dani. Nenek Dani yang baru saja selesai sholat subuh menyambut mereka, menyuruh mereka duduk di ruang tamu. Nenek Dani mulai bertanya mengapa mereka baru sampai. Awalnya Dani tidak mau menceritakan apa yang terjadi, tapi neneknya mendesak. Mau tidak mau Dani menceritakan apa yang mereka alami. Mendengar cerita itu neneknya hanya diam. Makanya lain kali kalau mau berhenti itu lihat-lihat dulu. Memang di daerah sana itu masih banyak yang gitu-gituan. Untung kalian tidak dibuat nyasar atau dicelakai. Dan mereka tidak mengikuti kalian. Mereka hanya bisa menunduk. Ya udah, kalian istirahat aja sana. Nanti kamarnya biar ditunjukin sama Dani. Kalian kelihatannya kecapean. Nenek Dani mengusap kepala Dani. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar lalu tertidur beberapa menit kemudian. Ketika mereka kembali ke Jakarta, mereka memutuskan untuk berangkat pada siang hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe